kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses pembuatan kopi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cecilia Pendoni Putri, dan ada anggota kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari NIM 648008. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky dengan NIM 620038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musawi Anwar dengan NIM 642318. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 64238. Perkenalkan, nama saya Rasyani Dewi dengan NIM 64200-257. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Roti adalah proses tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi Saccharomyces cerevisiae, air dan atau tanpa penambah makanan lain dan dipanggang ke dalam adonan. Dapat ditambahkan gula, garam, susu atau susu bubuk, lemak, pengemulsi, dan bahan-bahan pelezat seperti coklat, keju, choco chip, dan lain-lain. Manfaat roti diperkaya dengan berbagai macam zat gizi. Sebut saja beta-karotein, thiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, iodium, kalsium, dan sebagainya. Roti diperkaya dengan asam amino tertentu untuk meningkatkan mutu protein bagi tubuh. Jenis roti Asia Bakery diantaranya adalah roti tawar, roti isi, pastry, cookies, dan cupcake. Untuk memproduksi roti yang baik, yaitu memilih dan menangani bahan untuk memproses produk berupa jenis, jumlah kebutuhan bahan baku, dan jumlah pembantu untuk satu periode telah tersusun. Faktor mutu bahan baku dan pembantu telah terukur. Bahan baku dan pembantu dipastikan tersedia untuk memenuhi persyaratan produk. Industri pembuatan roti ini banyak sekali dijumpai, baik yang berskala besar maupun kecil. Untuk yang berskala kecil, misalnya Asia Bakery, meskipun usaha berskala kecil tetapi dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi lingkungan sekitar yang berada di Rusun Cinta Kasih Suci Cengkareng Timur, Jakarta Barat ini. Asia Bakery adalah suatu usaha yang memproduksi roti yang telah lama berdiri sejak 7-8 tahun lalu. Asia Bakery didirikan oleh Bapak Suwandi dan istrinya, salah satu warga yang bertempat tinggal di rusun tersebut. Berdirinya usaha itu karena Bapak Suwandi terkena PHK dari tempat bekerjanya dahulu. Dampak dari PHK itu, Bapak Suwandi bertekad untuk tidak melanjutkan bekerja dengan alasan sudah capek kerja diatur sama perusahaan dan ingin usaha di kaki sendiri. Beliau menyewa kios di sekitar rusun untuk memproduksi pembuatan berbagai macam jenis rotinya, lalu didistribusikan ke warung-warung terdekat. Tujuan dari riset: mengetahui proses produksi yang berlangsung dalam pembuatan roti di Asia Bakery. Bab 2. Pembahasan. Di dalam pembahasan ini terdapat bahan baku pembuatan roti. Yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu merupakan hasil olahan dari gandum, jenis bahan baku yang paling ideal untuk pembuatan roti. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan roti adalah tepung yang memiliki kualitas baik, karena tepung terigu mampu menyerap air dalam jumlah besar, dapat mencapai konsistensi adonan yang tepat, memiliki elastisitas yang baik untuk menghasilkan roti dengan remah halus, tekstur lembut, volume besar, serta mengandung protein yang paling tinggi berkisar antara 8-14%. Yang kedua, merpifan. Merpifan adalah bahan pengembang yang nantinya akan membuat roti atau kue buatanmu menjadi lebih mengembang. Cara kerja merpifan adalah harus berkumpul dengan gula dan air. Nantinya merpifan akan mengubah gula menjadi karbon dioksida, sehingga adonan roti atau kue menjadi mekar sesuai yang diinginkan. Yang ketiga ada air es. Air es merupakan komponen penting dalam baku pembuatan roti bakery, karena air dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, serta cita rasa makanan. Kandungan air dalam bahan pembuatan roti ikut menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan. Kandungan air pada produk roti ditentukan pada saat pengolahan dimulai pengadonan. Air sangat menentukan pada pengolahan makanan roti. Tanpa air, pengolahan makanan tidak dapat berlangsung. Air juga digunakan sebagai ingredien bahan olahan. Setelah bahan pokok pembuatan roti, selanjutnya bahan tambahan pembuatan roti. Yang pertama adalah garam. Garam di dalam pembuatan kue sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai perasa asin saja. Garam juga memiliki peranan penting dalam pembuatan kue, seperti memberikan rasa gurih dalam pembuatan kue, memberikan rasa dan aroma bahan utama. Yang kedua, butter. Butter kaya akan nutrisi karena berasal dari sapi berkualitas dengan pakan alami yang sangat terjaga. Butter ini sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat dalam pembuatan kue. Di antaranya yaitu menambah cita rasa pada kue. Karena memang dasarnya terbuat dari lemak hewan, maka tidak bisa dipungkiri jika seandainya butter ini akan memiliki cita rasa yang lebih gurih pada makanan. Yang ketiga, telur. Telur adalah suatu bahan makanan sumber protein hewani yang bernilai gizi tinggi. Untuk dunia kuliner, telur berfungsi sebagai pengembang adonan, pembentuk warna, perbaikan rasa, menambah nilai gizi, serta sebagai pelembut atau pengepuk, penambah aroma dan zat gizi. Yang keempat, gula. Gula ditambahkan pada jenis
roti tertentu untuk melengkapi karbohidrat yang ada untuk fermentasi dan untuk memberikan rasa yang lebih manis. Tapi gula lebih banyak dipakai untuk pembuatan kue dan biskuit, di mana selain rasa manis, gula mempengaruhi tekstur. Dan yang kelima, pelembut. Pelembut adalah bahan tambahan yang berfungsi untuk melembutkan dan menghaluskan pori-pori dan tekstur cake atau kue. Setelah bahan tambahan pembuatan roti, selanjutnya proses produksi roti. Yang pertama adalah seleksi bahan. Bahan baku merupakan faktor yang menentukan dalam proses produksi atau pembuatan bahan makanan. Jika bahan baku yang digunakan mutunya baik, maka diharapkan produk yang dihasilkan juga berkualitas. Yang kedua adalah penimbangan. Penimbangan bahan baku dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan jumlah bahan. Ragi, gula, susu, dan bahan tambahan makanan merupakan bahan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi sangat penting agar dihasilkan roti yang berkualitas baik. Yang ketiga, pengadukan atau pencampuran, disebut dengan mixing. Tujuan mixing adalah untuk pembuatan yang mengembangkan daya rekat. Yang keempat, pengukuran atau penimbangan adonan, disebut dengan die feeding. Roti agar sesuai dengan besaran cetakan atau berdasarkan bentuk yang digunakan adonan perlu ditimbang. Yang kelima, pembulatan adonan atau rounding. Tujuan pembuat bulat-bulatan adonan adalah untuk mendapatkan permukaan yang halus dan membentuk kembali struktur gluten. Pengembangan singkat intermediate prof adalah tahap pengistirahatan adonan untuk beberapa saat pada suhu 35 sampai 360 Celcius dengan kelembapan 80 sampai 83% selama 6 sampai 10 menit. Untuk pembentukan adonan atau molding, tahap pembentukan adonan dilakukan dengan cara adonan yang telah diistirahatkan digiling pakai roll pin, kemudian digulung atau dibentuk sesuai dengan jenis roti yang diinginkan. Untuk peletakan adonan dalam cetakan atau panning sebelum dimasukkan ke dalam pembakaran, proses ini dilakukan agar roti berkembang sehingga hasil akhir roti diperoleh dengan bentuk atau mutu yang baik. Untuk pembakaran sendiri atau baking, setelah dibentuk sesuai dengan yang dikehendaki dan dikembangkan secara optimal, adonan siap dipanggang di dalam oven. Ada dua cara memanggang roti, yaitu dengan uap dan tanpa uap. Tergantung jenis roti yang dibuat, proses pemasakan roti memerlukan suhu mulai dari 260 Celcius sampai 1000 Celcius. Bab 3. Tata laksana kegiatan. Untuk tempat pelaksanaan riset, kita lakukan di Toko Asia Bakery, beralamat di Rusun Cinta Kasih Suci, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Untuk metode pelaksanaannya, ada observasi dan wawancara. Untuk wawancara sendiri, kita wawancara langsung dengan Bapak Suwandi selaku pemilik usaha Asia Bakery yang berkaitan dengan proses dan hal-hal yang belum dimengerti untuk menggali informasi lebih banyak. Untuk pelaksanaan kegiatan riset sendiri dilakukan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 dimulai pukul 11 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk pemasaran produk di Asia Bakery dilakukan dengan cara display roti ke warung-warung terdekat, warga rusun yang ingin membeli ke tempat yang berada di rusun, pesanan dari rumah sakit, dan acara-acara tertentu. Asia Bakery juga melakukan promosi dengan membuat iklan harian melalui WhatsApp. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kajian umum tentang Toko Asia Bakery. Jenis produk yang diproduksi oleh Asia Bakery diantaranya adalah bolu, roti isi, pastry, roti kering, cupcake, pizza, dan kue kering untuk lebaran lainnya. Untuk lokasi produksi berada di sekitaran ruko, depan masjid atau waduk, Rusun Cinta Kasih Suci, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sejarah berdirinya toko, industri pembuatan roti banyak sekali dijumpai di luar sana, baik yang berskala besar maupun kecil. Untuk yang berskala kecil, misalnya Asia Bakery, meskipun usaha berskala kecil, tetapi dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi lingkungan sekitar yang berada di Rusun Cinta Kasih Suci. Asia Bakery adalah suatu usaha yang memproduksi roti yang telah lama berdiri sejak 7 sampai 8 tahun yang lalu. Asia Bakery didirikan oleh Bapak Suwandi dan istrinya, salah satu warga yang bertempat tinggal di rusun tersebut. Berdirinya usaha itu karena Bapak Suwandi terkena PHK dari tempat bekerjanya dahulu. Dampak dari PHK itu, Bapak Suwandi bertekad untuk tidak melanjutkan bekerja dengan alasan sudah capek kerja di luar dan diatur oleh perusahaan. Beliau menyewa kios di sekitar rusun untuk memproduksi pembuatan berbagai macam jenis roti, lalu didistribusikan ke warung-warung terdekat. Sebelum COVID-19 melanda di Indonesia sekitar tahun 2000, Bapak Suwandi mempekerjakan karyawan sebanyak 2 orang di tokonya. Lalu pada saat COVID melanda Indonesia, Bapak Suwandi tidak mempekerjakan karyawan itu lagi dikarenakan hasil penjualan roti menurun, imbas dari COVID-19 tersebut. Tujuan didirikannya Toko Asia Bakery.
Yang pertama, mengembangkan bakat dalam pembuatan roti, di mana Bapak Suwandi memperoleh bakat tersebut karena pernah bekerja di perusahaan roti. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Dan yang ketiga, mencari keuntungan. Selanjutnya, penyediaan bahan baku roti. Penyediaan bahan baku tersebut yang diperoleh oleh Bapak Suwandi dan istrinya adalah membeli sendiri di toko langganan yang berada di Pasar Cengkareng. Selanjutnya, mesin dan peralatan dalam proses pembuatan roti. Yang pertama yaitu cycle 50 dan mixer. Mekanisme kerja mixer adalah mengaduk atau mencampur bahan yang digunakan untuk membuat bakery, seperti tepung terigu, telur, air, dan lain-lain dimasukkan secara bersamaan. Yang kedua, timbangan. Mekanisme kerja melakukan pengaturan pada skala yang digunakan pada timbangan sesuai dengan ukuran bahan pada pembuatan bakery. Yang ketiga, oven. Mekanisme kerja menyalakan oven dengan menggunakan api kompor, menunggu hingga suhu pada oven dapat meningkat dengan suhu yaitu kurang dari 150 derajat Celcius. Kemudian bahan yang akan di-oven dimasukkan ke dalam oven pemanas selama 30 menit, sehingga produk matang dan dikeluarkan dari oven. Dan yang keempat yaitu loyang. Spesifikasi loyang. Terdapat beberapa ukuran loyang yang digunakan. Yang pertama 30 cm x 6,5 cm, yang kedua 30 cm x 4 cm, dan yang ketiga 21 cm x 5 cm. Mekanisme kerja loyang berfungsi untuk meletakkan adonan setelah pencetakan. Selanjutnya, proses produksi pembuatan bakery. Yang pertama, tahapan proses produksi. Terdapat 3 tahapan untuk proses produksi, yaitu penyiapan bahan, penimbangan, dan pencampuran. Penyiapan bahan. Menyiapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan roti pisang, baik bahan baku maupun bahan penunjang. Penimbangan. Semua bahan ditimbang sesuai dengan formula atau resep. Penimbangan bahan harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan bahan. Dan pencampuran. Tahap selanjutnya adalah pencampuran, yaitu mencampur semua bahan ke dalam mixer. Langkah pertama yaitu memasukkan semua bahan kering dan telur. Diaduk dengan kecepatan rendah, lalu air dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan di sini kami menampilkan tabel resep pembuatan roti. Yang pertama yaitu tepung terigu, telur, gula, garam, butter, air es, pernipan, dan pelembut. Dan berikut jumlah penggunaannya. Proses produksi pembuatan bakery selanjutnya yaitu ada fermentasi. Setelah adonan roti kalis dilanjutkan dengan proses fermentasi, yaitu adonan dibiarkan beberapa saat di toko Ezia Bakery melakukannya dengan sederhana yaitu dengan difermentasi dalam suhu tertutup selama 30 menit. Selanjutnya ada pemotongan dan pembentukan adonan. Kemudian adonan ditimbang dengan berat 20 gram dan dibentuk bulat atau lonjong. Pada tahap ini adonan yang telah homogen dibentuk sampai mencapai beberapa adonan. Proses produksi dalam fase ini adalah membentuk adonan antara adonan yang satu dengan adonan lainnya diusahakan sama, agar supaya tingkat kematangan dan ukuran rotinya pun sama. Selanjutnya yaitu ada pengovenan. Pada proses pengovenan, suhu yang digunakan 200 derajat Celcius selama 15 menit. Proses pengovenan dapat dikatakan selesai apabila kulit atas dari roti berwarna coklat. Hal itu dapat terjadi dikarenakan reaksi browning yang terjadi antara protein dan karbohidrat. Roti yang dihasilkan dapat berkualitas baik apabila bagian dalam roti berwarna putih dan empuk dan kulit bagian atas pun berwarna coklat. 2. Kondisi proses. Kondisi yang dipersyaratkan oleh masing-masing proses adalah sebagai berikut, yaitu proses pembuatan adonan. 1. Peralatan yang digunakan harus bersih. 2. Pengadukan tidak boleh terlalu singkat. Jika terlalu lama adonan menjadi keras dan jika terlalu singkat adonan menjadi lengket. 3. Bulatan adonan ditutup dengan lembaran plastik bersih agar tidak terkontaminasi dan adonan tidak menjadi kering. Selanjutnya, proses pemotongan adonan. 1. Pisau untuk memotong harus bersih dan tidak berkarat. 2. Alas untuk memotong harus bersih. 3. Adonan yang sudah dipotong harus segera ditutup plastik agar tidak terkontaminasi kotoran dan agar adonan tidak terlalu kering. Selanjutnya, proses pengovenan. 1. Oven untuk memanggang harus bersih dan tidak berkarat. 2. Loyang untuk tempat adonan harus bersih dan tidak berkarat. 3. Api pada oven harus menyala dengan rata. 4. Tabung gas yang digunakan dalam oven tidak boleh bocor. Selanjutnya yang terakhir adalah proses pengemasan. 1. Roti yang akan dikemas harus dalam keadaan dingin saat dimasukkan dalam plastik pengemas. 2. Kemasan harus rapat, mudah dibuka, dan menarik. 3. Roti yang dikemas harus mempunyai ukuran yang seragam dan berbagai varian rasa.
Pengendalian mutu. 1. Kualitas produk akhir. Agar mendapatkan produk akhir dengan kualitas yang baik, maka perlu dilakukan sortasi terhadap produk akhir. Sortasi merupakan salah satu cara dalam menjaga kualitas produk sehingga dapat dihasilkan kualitas baik yang dapat disukai konsumen. Tujuan dari tahap sortasi untuk meneliti kembali produk dan memisahkan produk yang berkualitas baik dengan produk yang tidak baik dengan gambaran seperti berikut. Roti berjamur, roti yang gosong, tidak mengembang, isian atau topping yang sedikit. Sortasi produk akhir dilakukan oleh bagian pengemasan. 2. Persyaratan produk akhir. Toko Ezia Bakery menentukan persyaratan mutu produk akhir yang dihasilkan sebelum dipasarkan. Persyaratan mutu roti di toko Ezia Bakery sebelum dipasarkan ialah: 1. Roti bakery bertekstur empuk. 2. Roti bakery berwarna coklat kekuning-kuningan dan tidak gosong. 3. Roti bakery yang tidak berjamur. 4. Penataan dalam kemasan rapi dan menarik. 5. Seratnya halus. Dan 6. Tekstur volume roti mengembang. 3. Pengemasan, pengepakan, dan penyimpanan. Pengemasan dapat dijadikan sebagai sarana promosi untuk menarik daya beli konsumen. Oleh karena itu, bentuk, warna, dan bahan kemasan perlu diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Selain sebagai sarana promosi, kemasan berfungsi utama untuk mempertahankan mutu, mencegah kerusakan, melindungi dari pencemaran dan gangguan fisik atau benturan, serta memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian. Kesimpulan satu tahapan proses produksi roti yaitu: A. Menyiapkan bahan baku, B. Menimbangkan bahan baku dan bahan pembantu, C. Pencampuran bahan baku dan bahan pembantu dalam mixer. Pencampuran dihentikan hingga adonan telah menjadi kalis atau elastis. D. Fermentasikan sejenak selama 30 menit. E. Pemotongan dan pembentukan adonan dengan berat 20 gram agar ukuran roti seragam dan sama. F. Pengovenan dengan suhu 200 Celcius selama 15 menit. G. Tahap terakhir yaitu pendinginan pada roti, pengemasan roti. 2. Ciri pengendalian mutu bahan baku dengan memilih tepung terigu dengan kualitas baik dan tidak kadaluarsa, serta kemasan atau saknya tidak rusak, sehingga bebas dari serangga. B. Telur yang dipilih yaitu telur yang tidak pecah, bentuknya profesional, warna seragam, dan tidak berbau. C. Gula digunakan gula berbentuk kristal yang ukurannya seragam, warna putih bersih, bebas dari kotoran, dan tidak ada semut. 3. Cara pengendalian mutu bahan pembantu dengan memilih: A. Air es yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, bebas kotoran. B. Pelembut butter dan vernipan juga dipilih yang berkualitas baik dan tidak kadaluarsa. Sedangkan untuk garam digunakan yaitu yang warnanya putih bersih dan tidak kuning. 4. Dari semua proses yang dilakukan dalam pembuatan roti, yang perlu diperhatikan kaitannya dengan pengendalian mutu antara lain: A. Memperhatikan lama pengadukan adonan. Apabila pengadukan adonan terlalu lama, menyebabkan volume roti yang dihasilkan sangat besar dan tidak kenyal, disebabkan adonan mengalami kematangan awal dalam proses pengadukan. Jika pengadukan adonan terlalu singkat, menyebabkan adonan roti kurang elastis, volume roti sangat kurang. Roti yang dihasilkan akan runtuh ketika mengembang sebelum dibakar atau ketika dalam oven. B. Menghilangkan atau monitoring adonan agar tetap terjaga kualitasnya, seperti menghilangkan benda asing yang terdapat dalam adonan yang dapat menurunkan kualitas roti yang dihasilkan. C. Jarak penataan roti pisang dalam loyang kurang lebih 4 cm agar adonan tidak lengket satu sama lain dan bentuknya bagus dan mengembang. D. Pengovenan adonan roti dilakukan selama 15 menit pada suhu 200 Celcius. 5. Kualitas roti yang baik di toko Ezia Bakery adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya bulat atau lonjong mengikuti bentuk roti yang dibuat dan beruas-ruas. B. Berwarna coklat serta kekuningan dan mengkilap. C. Tekstur lembut. D. Penataan dalam kemasan rapi dan menarik. E. Rasa manis. F. Volume roti mengembang. Saran dalam pembuatan roti di toko Ezia Bakery memang baik. Rasa roti pun berbagai macam rasa, namun sangat disayangkan karena ketidakcukupan modal usaha ini dilakukan dalam skala kecil. Alangkah baiknya usaha ini terus berkembang. Mudah-mudahan berkembang toko roti Ezia Bakery lebih meningkat dan berkembang sehingga bisa membuat pabrik roti. Dan dalam melakukan sesuatu kegiatan usaha kita harus bekerja keras, tidak boleh mengeluh, dan harus percaya diri bahwa kita bisa. Jangan putus asa, selalu optimis, dan harus berani dalam mengambil suatu keputusan. Harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah kesuksesan. Sekian video presentasi dari kelompok